ilmu yang memang aku serap di sini, terutama dari ya pembelajaran lapangannya langsung karena kan D4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Izin perkenalkan diri, nama saya Fajarudin Supriyanto. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan Universitas MH Tamrin. Saat ini saya semester 4. Nah, selanjutnya di samping saya terdapat narasumber kakak yang begitu cantik, yang mempesona. Nah, sebelumnya kita izin perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Silakan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrunisa Kusmawardani. Saya dari Prodi D4 Teknik Elektromedik. Sekarang saya semester 6. Oke, berarti dipanggilnya Kanisa ya, Iya. biar gak canggung nih. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk program studi D4 Teknik Elektromedik sendiri, itu apa sih Kak? Bisa dijelaskan Kak? Kalau untuk dalam arti luas, teknik elektromedik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sains dan teknologi lalu diterapkan dalam bidang kesehatan Kak. Lebih khususnya dalam alat kesehatan. Oh, jadi begitu ya Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau di program studi D4 Teknik Elektromedik Universitas MH Tamrin sendiri, itu proses pembelajarannya seperti apa sih Kak? Wah, kalau ditanya soal proses pembelajarannya tuh benar-benar seneng banget ya Kak. Benar-benar pelajarannya tuh juga banyak banget yang bisa aku ambil, terus juga dari teman-temannya juga seru-seru juga, dosennya juga seru. Terus juga pengajarannya kan karena dosennya di sini dari S2 dan S3, jadi ilmunya benar-benar berkualitas Kak. Terus juga kalau buat praktek-praktek kita gampang kan, karena di gedung elektromedik itu sendiri ada labnya juga Kak di bawahnya. Terus juga kalau kita mau praktek bisa langsung terjun di rumah sakit Universitas MH Tamrin, yaitu rumah sakit Abdul Hadi. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, untuk keunggulannya sendiri nih Kak di program studi D4 Teknik Elektromedik Universitas MH Tamrin itu apa aja Kak yang udah Kakak ketahui? Kalau ditanya tentang keunggulannya tuh benar-benar banyak banget ya benefit yang aku dapat gitu. Pertama dari soal pembelajarannya, dosen-dosennya benar-benar berkualitas banget. Terus juga labnya punya sendiri, jadi nggak perlu worry kalau misalkan mau praktek atau pembelajaran lainnya. Terus juga kalau kita mau praktek langsung nih, mau terjun langsung, gimana sih tentang dunia elektromedik, itu bisa langsung di rumah sakit Universitas MH Tamrin. Terus juga buat kampus-kampusnya tuh deket-deket banget Kak, strategis juga. Kampus kayak contohnya kampus A-nya nih di Jalan Raya Pondok Gede, terus di kampus B-nya Jalan Raya Bogor, di kampus C-nya juga di Jalan Raya Salemba. Jadi kalau buat untuk ke kampusnya sendiri gampang gitu Kak, bisa naik kendaraan umum ataupun bisa bawa kendaraan pribadi juga gampang banget gitu. Luar biasa ya berarti ya Universitas MH Tamrin, khususnya program studi D4 Teknik Elektromedik ya. Nah Kak, selanjutnya nih Kak, apa sih Kak landasan Kakak bisa Kakak minat ke program studi D4 Teknik Elektromedik Universitas MH Tamrin ini? Alasan aku memilih teknik elektromedik ini pertama karena menurut aku menarik Kak. Ya, karena kan kebanyakan ya orang awam tuh masih belum tahu apa sih itu elektromedik gitu. Nantinya ngapain sih gitu. Karena orang awam tuh banyak yang nggak tahu, jadi aku tertarik nih. Oh ini tuh ilmunya sama aja tentang kesehatan juga. Kita belajar juga tentang biologi, anatomi dan segala macam. Tapi kita juga digabung sama belajar tentang teknologinya. Terus juga kenapa aku memilih di Universitas MH Tamrin? Karena satu sudah terakreditasi B Kak untuk kampusnya sendiri, dan juga buat prodinya juga udah berakreditasi B. Terus juga seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau buat ke kampusnya itu gampang banget. Terus juga buat pengajarnya juga berkualitas, jadi aku nggak worry buat milih Universitas MH Tamrin. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya nih Kak, yang ingin ditanyakan untuk apa namanya keunggulan
keunggulan selama kakak proses pembelajaran program studi D4 Teknik Elektromedik di Universitas Ahmad Tamrin itu, kan kakak saat ini pembelajarannya bagaimana kak? Apakah ada kendala ataukah happy saja kak? Sebenarnya kalau kendala tuh pasti banyak ya. Cuman tergantung dari diri kita masing-masing, apa kita enjoy atau enggak, kita bisa ngelewatin itu semua atau enggak. Terus juga kalau buat aku pribadi, aku nggak begitu sulit karena memang tadinya aku backgroundnya IPA kan. Jadi udah langsung nyambung aja gitu, tinggal ditambah dengan pelajaran yang teknologinya aja. Wow, keren ya berarti ya, luar biasa. Nih kak, selanjutnya nih, tadi kan kakak berarti udah ada background nih, background dari IPA ya kak. Nah, khususnya untuk program studi D4 Teknik Elektromedik itu ada ini ya kak, apa namanya, spesifikasi khusus buat yang masuk. Kan kakak dari IPA, kalau dari IPS, dari bahasa atau jurusan lain bisa nggak kak masuk ke program Bisa studi banget, tersebut? bisa banget, tentu bisa banget. Banyak banget teman-teman aku yang memang tadinya dari jurusan IPS ataupun SMK yang bukan background kesehatan gitu. Dan mereka rata-rata bisa mengikuti pembelajaran karena di sini kan benar-benar diajarin dari pertama banget nih, dari nol banget. Jadi buat teman-teman yang nggak ada basic IPA-nya itu juga bisa banget sih di sini. Oke, mantap, luar biasa. Nih kak, selanjutnya nih kak, ada lagi nih pertanyaan yang benar-benar dikepoin ya. Nih kakak di sini kan sekarang semester 6 program studi D4 Teknik Elektromedik. Nah, di sini kakak tahu lah apa namanya proses pembelajarannya di Universitas Ahmad Tamrin, khususnya program studi D4 Teknik Elektromedik. Nah, yang kakak sudah alami selama 6 semester ini apa saja kak? Wah, banyak banget pengalaman belajar yang aku dapetin di selama 6 semester ini. Banyak banget ilmu yang memang aku serap di sini, terutama dari ya pembelajaran lapangannya langsung karena kan D4 ya, otomatis kita langsung terjun ke lapangan gitu dengan kalau praktek langsung ke rumah sakitnya, terus juga kita belajar langsung di lab, kita jadi bisa langsung oprek langsung nih alat-alat kesehatannya apa aja gitu. Terus juga buat sama dosen-dosennya juga enak banget, nggak ada dosen yang kayak gimana-gimana gitu. Terus juga buat teman-temannya juga seru-seru juga, banyak banget deh pokoknya pengalaman yang aku dapat selama 6 semester ini. Oke, terima kasih kak. Nah selanjutnya nih kak, untuk prospek kedepannya nih kak, program studi D4 Teknik Elektromedik. Nah nanti pas sudah lulus itu prospeknya gimana sih kak? Menjanjikan apa gimana nih kak? Biasa dijelasin kak secara detail. Wah, kalau buat prospek kedepannya menurut aku sangat-sangat menjanjikan ya. Karena satu alasan pertama yaitu masih banyak orang awam belum tahu tentang elektromedik ini. Betul. Terus juga dari yang aku tahu nih, pengalaman-pengalaman dari alumni biasanya tuh gampang banget buat dapat kerja kak, terutama dari Universitas Ahmad Tamrin ini, lulusan Universitas Ahmad Tamrin gitu. Kalau alumni-alumni nih pada cerita ke aku, biasanya kalau pas PKL nih mereka udah ditawarin kerja kak, karena memang lulusan elektromedis itu sendiri sangat dibutuhkan juga kan. Jadi buat prospek kedepannya juga gampang banget. Terus juga kita bisa jadi teknisi rumah sakit, atau kita kerja di suatu perusahaan kesehatan, ataupun memang kita yang mempunyai skill bisnis yang bagus bisa membuka usaha bisnis alat kesehatan. Keren ya, amazing. Nah selanjutnya nih kak, untuk di Universitas Ahmad Tamrin nih, khususnya program studi D4 Teknik Elektromedik nih kak ya, ada nggak kak beasiswa yang digelontorkan kepada mahasiswa? Oh, sebenarnya kalau di Universitas Ahmad Tamrin itu sendiri beasiswa sebenarnya banyak banget ya. Oh, banyak. Tapi yang menurut aku nih yang emang gampang banget buat persyaratannya, terus juga memang pas lah gitu. Itu ada beasiswa dari PT Indo Husada Utama yang memang diperuntukkan pertama dari S1 perawatan, jurusan S1 perawatan, terus juga profesi kebidanan, profesi teknik elektromedik, gizi, dan juga analis kesehatan. Dan juga persyaratannya setahu aku gampang, untuk berperilaku baik pasti semuanya nggak bisa dong. Bisa dong. Terus juga berprestasi minimal 10 besar, terus juga IPK minimal 3. Udah sih, itu aja setahu aku. Okay. Jadi gampang banget buat apply beasiswa di sini. Terima kasih kak, buat pemaparannya begitu luar biasa nih kak. Nah kak, selanjutnya kepingin tahu nih kak,
proses pembelajarannya di program studi D4 Teknik Elektromedik itu seperti apa Kak di Universitas Mataram? Kalau untuk pengalaman belajarnya di Universitas Mataram ini, so far yang aku alami selama 6 semester itu menyenangkan banget Kak. Yang pertama, aku banyak banget dapat ilmu di sini, teman-teman baru juga, terus juga dosen-dosennya juga, wah wow banget ya Kak. Di sini tuh benar-benar ilmunya semuanya aku serap, dan memang ilmunya tuh sih berkualitas banget Kak, karena pengajarannya juga kan setahu aku memang lulusannya S2 sampai S3 Kak, jadi aku nggak mau menyia-nyiakan itu. Terus juga untuk pembelajaran tentang elektromedik itu sendiri, aku nggak begitu sulit Kak, karena memang background aku tadinya itu aku udah dari jurusan IPA, jadi untuk mengikutinya aku nggak begitu sulit. Wow. Terus juga kalau misalkan kita praktek-praktek itu Kak, itu menyenangkan banget Kak, karena memang itu kita langsung terjun di rumah sakitnya Tamrin, RS Abdur Raja, jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi nih kayak gimana. Terus juga di kampus juga kan disediain lab kan, jadi kita udah langsung terjun, kita udah tahu nih mau ngapain gitu. Oke, mantep. Nah selanjutnya next nih Kak, tadi kan Kakak dari IPA ya sebelumnya, jadi ada backgroundnya nih Kak. Nah kalau yang selain IPA itu untuk masuk program studi D4 Teknik Elektromedik itu bisa nggak Kak? Bisa. Seperti IPS, bahasa, bisa nggak Kak? Bisa. Menurut aku bisa, dan memang teman-teman aku ada juga yang dari jurusan IPA, jurusan IPS maksud aku. Banyak banget yang memang mereka minat gitu. Sebenarnya kalau untuk mengikuti pelajarannya itu susah atau gampang tergantung dari kita masing-masing Kak. Kalau misalkan memang kita ingin, kita mau, pasti bisa. Terus menurut Kakak kampus Universitas Mataram itu ada seperti apa sih Kak? Ya sepengetahuan Kakak itu? Menurut aku ini kampus memang benar-benar banget deh menurut aku, karena satu udah akreditasinya B, untuk prodi aku sendiri juga udah B Kak. Terus juga buat aksesnya gampang banget mau ke sini, entah aku mau naik kendaraan umum atau aku mau bawa kendaraan seperti motor atau mobil. Terus juga buat kampusnya juga memang ada banyak gitu, ada kampus A, kampus B, kampus C. Terus juga banyak sih fasilitasnya juga enak Kak, bagus-bagus juga. Karena untuk aku sendiri elektromedik, kita punya lab sendiri juga kan di gedungnya, jadi udah nggak perlu worry lagi gitu. Nah lanjut Kak, tadi kan ada kampus A, kampus B, kampus C. Nah kalau untuk program studi D4 Teknik Elektromedik sendiri itu di kampus mana Kak? Kalau elektromedik sendiri itu di kampus B Kak. Oh di kampus B. Di Jalan Raya Bogor, arah PGC gitu. Nah Kak, selanjutnya untuk prospek kedepannya nih Kak, dari program studi D4 Teknik Elektromedik itu nanti Kakak itu kedepannya prospeknya tahu nggak Kak? Kalau ditanya prospek kedepannya tuh benar-benar banyak banget ya, karena di sini kan teknik elektromedik itu masih awam banget Kak, orang-orang masih jarang banget tahu. Jadi buat prospek kedepannya tuh menurut aku masih gampang Kak, kayak kita bisa jadi teknisi rumah sakit, kita juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan alat kesehatan, terus kita juga bisa, mungkin kalau memang yang punya basic bisnis bisa membuka bisnis alat kesehatan juga Kak. Jadi banyak banget peluang buat kita kerja, atau nantinya tuh masa depan kita tuh gampang gitu. Selanjutnya nih Kak, kan tadi Kakak udah memaparkan ya, menjelaskan program studi D4 Teknik Elektromedik itu di Universitas Mataram itu seperti apa, terus proses pembelajaran itu seperti apa, terus Kakak sendiri kan minat ya di program studi ini. Nah selanjutnya itu Kak, untuk prospek kedepannya itu bagaimana Kak, menjanjikan atau gimana Kak, bisa dijelaskan Kak biar kalau menurut aku sendiri untuk prospek kedepannya menjanjikan banget sih, karena satu masih belum banyak orang yang tahu Kak. Iya. Terus juga untuk kedepannya itu banyak banget peluang kerja buat dari teknik elektronik sendiri. Pertama bisa jadi teknisi rumah sakit, atau kita bekerja di perusahaan alat kesehatan, ataupun memang kita yang punya skill bisnis yang bagus, itu kita bisa buka perusahaan alat kesehatan Kak. Jadi benar-benar menjanjikan sih menurut aku. Apalagi kan setahu aku nih Kak, kalau untuk di lingkup kesehatan itu kerjanya tuh pasti nggak bakalan sulit Kak. Apalagi di Universitas Mataram yang memang aku tahu dari alumni-alumni sebelumnya, untuk kerjanya itu gampang banget.
nggak perlu nunggu waktu lama. Bahkan kadang waktu PKL juga mereka udah ditawarin bekerja di tempat yang mereka sedang menjalani PKL kan. Keren juga ya. Jadi kita nggak perlu menjanjikan sekali gitu. Nah Kak, selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, Kakak mengapa sih minat di program studi D4 Teknik Elektromedik Universitas M.H. Tamrin? Alasan aku kenapa aku memilih teknik elektromedik di Universitas M.H. Tamrin, yang pertama teknik elektromedik itu masih awam Kak menurut aku, karena memang kebanyakan orang tuh belum tahu apa sih teknik elektromedik itu. Dan juga kenapa aku memilih di Universitas M.H. Tamrin, pertama udah terakreditasi BK, terus juga kampusnya juga strategis banget kan, jadi aku gampang kalau kesini mau naik angkutan umum, mau naik motor, maupun aku bawa mobil. Terus juga menurut aku di Universitas M.H. Tamrin udah bagus Kak teknik elektromedika dibanding sama yang lain gitu, nggak kalah saing. Luar biasa penjelasannya dari Kanisa ya. Nah selanjutnya nih Kak, kira-kira nih Kak, proses pembelajaran di program studi D4 Teknik Elektromedik Universitas M.H. Tamrin itu seperti apa Kak? Selama aku sudah 6 semester ya yang aku jalani di Universitas M.H. Tamrin, itu so far menyenangkan banget. Terus juga banyak banget pengalaman yang aku ambil, dan dosen-dosennya juga benar-benar berkualitas banget Kak. Kita juga bisa langsung terjun di dunia elektromedisnya, karena kan Universitas M.H. Tamrin punya rumah sakit nih Kak. Jadi kebanyakan kalau untuk prodi aku, kalau untuk prakteknya biasanya langsung ke rumah sakit Kak. Jadi kita langsung mengerti dan langsung diajarkan gitu. Terus juga buat materi-materinya juga nggak begitu sulit Kak untuk aku yang memang tadinya juga udah berkecimpung di dunia IPA gitu. Oh, di dunia IPA. Oke Kak, terima kasih Kak. Begitu luar biasa pemaparan Kakak, penjelasan Kakak mengenai seputar program studi D4 Teknik Elektromedik ya Kak. Khususnya tadi apa sih program studi D4 Teknik Elektromedik itu, terus proses pembelajarannya, terus Kakak bisa minat ke program studi tersebut itu seperti apa, terus selanjutnya terdapat prospek kedepannya itu menjanjikan ya Kak ya. Terus beasiswa yang didapatkan di Universitas M.H. Tamrin khususnya yang mau masuk ke program studi D4 Teknik Elektromedik ya Kak ya. Nah selanjutnya nih Kak, sebelum penutupan nih Kak, ada nggak sih Kak pesan-pesan yang ingin disampaikan Kak kepada adik-adik atau calon mahasiswa baru Universitas M.H. Tamrin Kak? Bisa disampaikan Kak? Banyak banget sebenarnya kesan dan pesan yang mau aku sampaikan. Pesannya buat teman-teman calon mahasiswa baru, tetap semangat dan kalian jangan ragu buat memilih suatu universitas. Betul. Dan kesannya tuh banyak banget yang aku dapetin selama 6 semester ini. Buat pembelajarannya so far have fun banget. Terus materi yang aku dapetin juga banyak banget. Pembelajarannya banyak banget. Terus juga buat teman-temannya juga seru-seru. Terus juga buat teman-teman mahasiswa baru nih, kalau misalkan kalian masih belum tahu atau masih pengen kepo-kepoin tentang seputar Universitas M.H. Tamrin, kalian bisa juga kepoin di Instagram @Universitas M.H. Tamrin atau melalui website tamrin.ac.id. Atau buat kalian nih yang memang udah ngerasa pasti pengen daftar di sini nih, kalian bisa langsung nih datang ke kampus. Selama pandemi ini kampus buka dari hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Dan kalau mau ke kampus tetap patuhi protokol kesehatan. Terus juga buat kalian nih teman-teman yang calon mahasiswa baru yang jauh-jauh, kalian gak perlu worry karena mau daftar di Universitas M.H. Tamrin juga bisa lewat online di register.tamrin.ac.id. Gitu Kak. Jadi bisa online juga ya Kak? Iya benar-benar, kalau di mempermudah. Universitas M.H. Tamrin itu semuanya dipermudah Kak. Untuk yang wilayah yang jauh ya, jadi kita lewat online. Iya, luar biasa sekali. Sekali lagi Kak, terima kasih banyak Kanisa ya. Sama-sama, untuk makasih juga Kak. kesempatan pada kali ini ya Kak, mengenai seputar program studi D4 Teknik Elektromedik ya Kak, dan keunggulan-keunggulannya ya Kak. Nah sebelum kita akhiri, kami berdua mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Universitas M.H. Tamrin, ditunggu ya. See you.